Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirani Azhara Hamzah dengan NIM 2023071092. Di sini saya akan meresum materi yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama yaitu ada materi karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu dikenal sebagai pedagang yang jujur dan pemimpin yang bijaksana serta dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia belajar berdagang sejak muda, mengikuti ayahnya ke pasar-pasar utama di Jazirah Arab. Abu Bakar itu memiliki karakter kepemimpinan. Yang pertama yaitu loyal dan amanah. Ia setia kepada Nabi dan dapat dipercaya sebagai imam sholat, menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Yang kedua yaitu kebijaksanaan. Jadi ia selalu berhati-hati dan mempertimbangkan keputusan dengan matang, terutama saat masa sulit. Yang ketiga yaitu keadilan. Abu Bakar ini selalu memastikan kedistribusi kekayaan merata tanpa diskriminasi selama pemerintahan. Yang keempat yaitu keteguhan dan tekad tegas. Ia selalu menghadapi kemurtatan dan menegakkan kewajiban zakat walaupun mendapat perlawanan. Yang materi kedua yaitu karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini berasal dari suku Bani Adi, yaitu suku Quraisy yang terpandang. Keluarganya berasal dari golongan menengah, salah satu dari sedikit anak Arab yang bisa membaca dan menulis. Sejak kecil, beliau ini bekerja sebagai pengembala unta milik ayahnya. Ayahnya dikenal keras dan sering memukul Umar. Hidup dalam kondisi keras yang membentuk karakternya menjadi kuat dan bertanggung jawab. Umar juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, adil, dan bijaksana. Bahkan, sejak kecil, pada masa jahiliyah sering menjadi duta sukunya dalam menyelesaikan konflik, namun juga dikenal sebagai orang yang kejam, bengis, dan suka meminum keras. Nah, ia menikah dengan banyak wanita yang memiliki banyak anak, termasuk Abdullah bin Umar dan Hafsah, yang sangat menentang ajaran Islam. Bahkan ia berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan secara langsung masa kekhalifahannya dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ia memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga antara lain dari Yaman, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, dan Persia. Ia mendirikan sistem administrasi Islam, kalender hijriah, tentara digaji, dibentuk kepolisian, dan Dewan Keuangan Negara. Fokus pada keadilan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemberantasan kemiskinan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, jujur, bijaksana, dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Selanjutnya yaitu karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Beliau ini berasal dari Bani Umayyah. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 576 Masehi dan masuk Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan, lembut, dan memiliki kecerdasan dalam berdagang serta mengelola pemerintahan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memiliki peran penting dalam perkembangan awal peradaban Islam. Masa kepemimpinannya ditandai oleh kemajuan seperti perluasan wilayah, kodifikasi Al-Quran, dan reformasi pemerintahan. Namun juga diwarnai oleh tantangan sosial dan politik. Kajian terhadap kepemimpinannya yang penting itu memahami kontribusi serta dinamika yang dihadapi oleh pemimpin umat Islam. Nah, terus apa aja nih pengaruh kepemimpinan Utsman bin Affan? Nah, itu tuh yang pertama, penyebaran Islam ke wilayah baru. Jadi ekspansi besar-besaran yang dilakukan Utsman memperluas pengaruh Islam ke berbagai belahan dunia, termasuk Afrika Utara dan Asia Tengah. Nah, terus yang kedua itu kodifikasi Al-Quran sebagai standar Islam. Jadi keputusan Utsman untuk menyusun mushaf standar mencegah perpecahan dalam bacaan Al-Quran dan menjadikan rujukan utama hingga saat ini. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur Islam.
Utsman bin Affan membangun masjid dan fasilitas umum, yaitu untuk memperkuat identitas Islam di berbagai wilayah. Selanjutnya yang terakhir itu pembentukan administrasi Islam yang terstruktur. Jadi pada reformasi administrasi yang dilakukan Utsman itu membantu pengelolaan negara Islam yang semakin luas dan kompleks. Materi yang terakhir yaitu kepemimpinan karakter Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama itu ia tuh lahir pada 13 Rajab 600 Masehi di Mekah. Dari Bani Hashim, ia adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Ia juga adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, ayah dari Hasan dan Husain, termasuk as-sabiqunal awalun yang memeluk Islam sejak usia dini. Ia dikenal dengan keberanian, ketulusan, dan kecerdasan sejak muda. Ali juga sebagai khalifah. Ia diangkat sebagai khalifah keempat pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Memerintah selama 5 tahun, yaitu dari 656 sampai 661 Masehi. Penuh tantangan dan pergolakan. Fokus utama pada pengembalian nilai-nilai keadilan serta kesetaraan sosial. Yang kedua yaitu strategi kepemimpinan Ali. Ia memilih jalan kebenaran meskipun harus kehilangan dukungan politik, menolak nepotisme, bahkan mencopot gubernur-gubernur yang menyimpang, mengedepankan musyawarah dan keterbukaan informasi publik. Kepemimpinannya menekankan moralitas di kemenangan politik. Terus yang terakhir yaitu etika-etika kepemimpinan. Ia selalu mengutamakan keadilan dan amanah, menjunjung hak rakyat di atas segalanya, hidup sangat sederhana, tidak pernah mengambil hak rakyat untuk dirinya. Ucapnya, jika aku lapar, aku tidak ingin rakyatku kenyang, menjadi ikonik pemimpin yang etis. Itu adalah resume dari keempat materi yang sebelumnya teman-teman saya sudah jelaskan. Sekian dan terima kasih.